Teori-teorinya makanya disebut kawruh jiwa. Jadi apa sih kawruh jiwa itu? Meruhi awakipun piyambak. Ini bahasa Jawa ini, saya tidak tahu yang tidak Jawa berapa malam ini. Ya semoga yang hadir TOEFL Jawanya minimal. Nah iyalah kalau TOEFL Jawamu tidak nyampe bingung kamu. Jadi meruhi awakipun piyambak, mengetahui dirinya sendiri. Itu namanya kawruh jiwa. Kalau orang, ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya. Kalau orang bisa memahami dirinya sendiri secara jujur, maka dia akan ngerti orang lain. Dan juga dia akan paham lingkungannya. Dan orang yang ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri, dan ngerti lingkungan sekitarnya, paham, orang yang bisa bahagia. Yang tidak akan bisa. Kayak tadi loh, kamu ngerti takeranmu 6 tadi, kamu baru bisa bahagia. Kalau enggak, kamu tidak akan bisa. Hidupmu itu butuhnya berapa, cukupnya berapa, sesuainya berapa, nyamannya berapa, kamu harus tahu. Kalau enggak tahu, ya enggak bisa dipenuhi. Jadi kawruh jiwa itu pahami dirimu. Dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain dan lingkunganmu. Dengan kamu ngerti dirimu kan, loh kayak digini ini tidak enak, berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin, ya semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah. Puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal lan kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun bisa merasakan bahagia. Misalnya kamu dapat nilai E, contohnya dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu ngerti sebab musababnya, hakikatnya, galaumu mungkin berkurang. Oh iya, ndeng aku dapat E ya wajar saja. Wong dosennya ngomong apa aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak nggarap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Kamu kan nggak jadi galau. Ya kan? Oh iya, ndeng berarti ya wajar dapat A. Jadi dalam kondisi apapun, kalau pengetahuanmu hadir, kebahagiaan juga bisa hadir. Maka ketahui dirimu, kawruh jiwa. Yaitu contoh fisiknya. Contoh batinnya ya banyak. Pahami gerak batinmu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menangkap, ya kamu susah. Yang bikin kamu seneng itu apa sih? Ngaji ini yang bikin kamu nyaman apa? Masjidnya, kopinya, ya kan? Apalah, pilih salah satu yang bikin kamu nyaman. Terus materinya atau yang datang, jangan-jangan ada yang sudah mulai lirak-lirik. Nah, kawruh jiwa itu penting, makanya kamu sadari dulu dirimu. Kalau memang yang bikin kamu nyaman kopinya, nah kan enak. Sewaktu-waktu takmirnya nggak menyediain kopi, ya kamu bawa kopi sendiri. Ya kan gitu teorinya. Jadi kalau yang bikin nyaman materinya, ya misalnya kamu, wah ini materinya kok gitu terus, pinginnya materi ini, usul aja Pak, materi ini sekali-sekali ya. Nah itu biar kamu nyaman. Kenapa kamu bisa usul? Karena kamu ngerti yang kamu mau. Jadi itu kawruh jiwa namanya. Dengan itu kamu akan bisa bahagia. Kalau yang bikin nyaman kamu kopi, terus takmirnya nggak ngasih-ngasih kopi, dan kamu diem aja nggak bawa kopi, pasti ngaji ini bikin kamu nggak nyaman. Nggak bahagia kamu ngaji karena nggak ada kopinya. Jadi teori hidup
itu semacam itu katanya Surya Mentaram. Ketahui dirimu. Kawruh jiwa itu kalau pakai Sokrates ya kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan. Terus teorinya lagi dikenal dari Surya Mentaram, namanya pangawian pribadi. Jadi pangawian pribadi itu pelajaran tentang diri sendiri. Barang siapa mempelajari dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang mempelajari manusia dan kemanusiaan semuanya. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia, pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun, ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri. Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah pangawian pribadi. Pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah, katanya Surya Mentaram, saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pangawian pribadi itu, kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti nggak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Ing kene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu nggak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Itu susah ya bahasa Indonesia, kedisinian itu. Iya. Pokoknya nikmati hidupmu sekarang di sini. Kadang-kadang kan kebolak-balik kita. Waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman. Waktu mudik di kampung halaman pingin cepet-cepet neng Jogja. Ya, kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini, bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang, ya kan? Bagi yang masih galau oleh masa lalu, tidak bisa move on, mesti nggak mungkin bahagia. Ya kan? Move on lah, nikmati masa kini. Ya Jogja sekarang banyak orang yang mengeluh Jogja sekarang tidak nyaman, tidak lagi berhati nyaman, berhati hotel sekarang, di mana-mana hotel. Kan banyak yang mengeluh gitu kan, hotel kiri kanan hotel dan mall nggak kayak dulu lagi. Kritikmu ndak apa-apa. Cuma kalau kamu merasa hanya yang kamu rindukan Jogja yang dulu, kamu nggak nyaman dengan Jogja yang sekarang, ya kamu ndak bahagia. Sambil kamu ngeritik, tetap kamu nikmati Jogja yang sekarang. Itu hidup saiki ning kene. Dan ngene itu begini, ngomong kondisi. Kondisinya seperti apapun diterima. Ya kan? Jangan sampai kamu benci lawannya menerima itu kan nggak terima. Nggak terima berarti kadang-kadang lahirnya nggak suka dan benci. Itu biasanya nggak bisa bahagia. Maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian nggak mungkin bahagia. Benci terhadap apapun. Kebencian berarti dia tidak menerima keadaan, nggak menerima sesuatu, nggak menerima seseorang. Ada yang dia inginkan tapi nggak terjadi. Itu berarti dia nggak setuju dengan kebeginiannya. Nah, dengan ngenenya nggak setuju. Harusnya ngaji itu ya pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustadznya juga ya pakai serban apa-apa gimana. Misalnya
Loh kan, jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjane ya materi filsafat itu penting, tapi ya kok ngajinya kayak gitu ya ustadznya. Ya sudah, kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu nggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaanmu. Punya kulit hitam, rambut keriting, punya gigi agak maju, tidak apa-apa, diterima aja. Nggak usah galau, wah kalau jelek nanti nggak dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya, katanya kan begitu. Ya, ya kalau nggak ketemu-ketemu, jangan-jangan pasangannya diambil orang. Jadi, dan seandainya begitu pun tidak apa-apa, diterima aja. Memang hidup ini begitu kamu nggak terima dengan kondisi apapun yang terjadi, ya yang nggak bahagia kamu sendiri. Kamu benci dengan apapun, yang kamu benci tetap seperti itu. Dan yang galau kamu. Kalau kamu nggak terima rambutmu keriting, yang sumpek kan kamu sendiri, rambutmu tetap keriting. Ya kan? Emangnya dengan kamu sumpek terus rambutmu tiba-tiba lurus, kan enggak? Ya tetap kayak gitu keriting. Dengan kamu nggak terima kulitmu hitam, kan yang sumpek dan susah kamu sendiri. Duitmu habis beli pemutih, ndak putih-putih. Kamu stres dewe gara-gara pengen putih. Ya salahmu sendiri. Mbok coba kemarin diterima, ndak apa-apa kulit hitam, ya wis. Ireng ora apa-apa, sing penting elek. Double itu ya, tapi ya diterima aja. Iya, ndak masalah. Kalau kamu nggak terima ngene, wis pokoknya stres kamu. Diakui aja kalau kamu itu ndak pinter, ndak cakep, tapi kamu nikmat. Ya kan? Tapi kamu menerima dan bahagia dengan semua itu. Karena kebahagiaan ndak tergantung itu semua. Tergantung caramu tadi memahami diri, memanage, memenuhi kepentinganmu. Itu namanya pangawian pribadi. Pahamilah dirimu. Saiki ing kene lan ngene. Nah, itu rumus selanjutnya. Jadi hiduplah sekarang di sini dan begini. Sementara kita bisanya begini, ya enggak apa-apa. Oke, terus nah, sekarang kita lihat, ini mulai masuk ke Kawruh Bekjo. Kita lihat seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia. Katanya Surya Mentaram, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Nah, di kalimat-kalimat awal Kawruh Bekjo itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu, walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka atau susah selamanya. Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan, bukan akal yang jelas. Akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi, pembenaran bahwa yang kamu lakukan benar dan baik. Itu kerjanya akal. Lokomotifnya itu biasanya keinginan. Sumbernya keinginan, ada yang bilang hati, Pak. Ya, hati sumbernya. Tapi dari hati timbul hasrat.
Di situ muncul keinginan. Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka harus pas dosisnya. Banyak orang kayak dinarasikan itu nganggap keinginan itu final. Pokoknya harus. Baik itu keinginan nyari atau keinginan nolak. Mati-matian. Seolah-olah kalau sudah nolak atau mencari menginginkan sesuatu, kalau itu tercapai, dia akan bisa bahagia. Jadi kalau sudah target pokoknya harus A, pokoknya harus B, atau pokoknya jangan A, pokoknya jangan B. Ini biasanya manusia itu mati-matian demi pokoknya tadi. Dan ini sering jadi sumber masalah. Harus Ahok, sekarang kan ramai itu. Atau jangan sampai Ahok. Ya kan, berapa besar energi dan biaya yang dikeluarkan orang untuk harus Ahok atau anti Ahok. Itu kan mencari atau menolak sesuatu. Seolah-olah kalau sudah Ahok beres semua urusan Jakarta. Atau seolah-olah kalau tidak Ahok, Jakarta akan lebih baik dari Ahok. Itu yang dikritik oleh Surya Mentaramu. Apa iya? Ahok yang terbaik, Pak. Harus Ahok. Apa iya? Jangan Ahok, Pak. Ahok itu non-muslim. Yang lebih diridhoi Allah itu yang muslim. Apa iya? Loh, suka boleh, nggak suka boleh. Tapi di situ yang dianggap keliru adalah kalau kamu mati-matian. Seolah-olah itu final. Padahal mungkin baru perempat final atau semifinal. Jadi belum puncak. Itu belum final. Jangan-jangan masih penyisian itu. Jadi enggak. Orang boleh ingin sesuatu atau tidak ingin sesuatu. Cuma hati-hati. Jangan dipatok terlalu mantep. Apalagi sampai mati-matian. Di situ nanti sumber PHP. Ya, PHP itu kan sumber kegalauan yang paling besar bikin kamu. Kemarin di arep-arep apa ternyata enggak. Besok yang sangat pro Ahok, tiba-tiba Ahok jadi dan ternyata banyak kasus, kamu akan galau lagi. Salah kemarin terlalu mantep. Atau sebaliknya, akhirnya yang jadi bukan Ahok dan muslim taat, tiap hari istighosah, tahlil, khataman, yasinan. Loh kan muslim yang baik gitu kan. Akhirnya ndak ngopeni Jakartanya, malah rusak. Kan oh iya ya, masa kemarin milih yang gini. Ya salahmu dewe, matok harga terlalu tinggi, terlalu mantep, mati-matian. Suka oke, ndak suka oke, nyari boleh, nolak boleh. Cuma jangan sampai ditambah persepsi pasti kalau ini mesti benar, mesti bahagia. Pasti kalau itu mesti benar, mesti bahagia. Itu sumber masalah. Pokoknya Pak, IP harus 4. Pasti kalau IP 4 hidupku terjamin Pak. Ya kamu lulus IP 4 ya podo wae akhirnya ya. Daftar apa-apa ya podo di tesnya. Dan gak lulus, yang IP-nya 2 malah lulus. Ya, dulu saya punya teman IP-nya cuma 2,1. Pulang kampung ke Riau apa ya rumahnya, saya lupa. Pokoknya daerah Sumatera. Dan jadi dosen. Duh, luar biasa. Yang IP-nya tertinggi malah tidak nyampe. Sekarang jadi guru honorer. Nah, loh, jadi tidak bisa dipatok. Bukan salah jadi guru honorer atau nggak salah jadi dosen, tapi nggak bisa kamu matok keinginan terlalu mantep. Keinginan iya, cuma terlalu mantepnya ndak. Wong yang bikin skenario bukan kita. Kita boleh ingin, tapi kan penentu hasilnya dan akibatnya kan bukan kita. Seolah-olah Pak, pokoknya kalau sudah punya pacar Pak, hidupku lebih tentrem, ndak galau lagi, ndak sumpek lagi. Iya kan? Ya cari sopo kan gitu, yang punya pacar. Yang belum punya nggak usah komentar. Wong kamu ndak ngerti.
Ya kan? Tapi mungkin setelah dapat beneran ya enggak sampai segitunya. Betul. Atau yang kamu mati-matian, pokoknya Pak, jangan sampai punya pacar. Punya pacar mesti ganggu, mesti ngerusak. Ya karena kadang-kadang energimu untuk nolak biar nggak pacaran itu lebih besar daripada energimu untuk belajar untuk itu. Jadi kontraproduktif. Waktumu habis untuk ngempet biar nggak pacaran. Nah, itu juga kan. Maka jangan mati-matian deh. Kadang-kadang kalau belum jatuh cinta itu kamu anti pacaran nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jatuh cinta itu energinya 2 kali lipat untuk ngempet biar nggak pacaran. Jadi keinginan, hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang terlalu kamu harga matikan itu kadang-kadang destruktif terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang bikin kamu jatuh, salah jalur. Kadang-kadang karena terlanjur gengsi, sudah terbukti bahwa keinginanmu itu keliru, kamu paksa di situ. Yang tadi misalnya pokoknya harus Ahok, sudah terbukti misalnya Ahok itu jeleknya banyak, atau harus tidak Ahok, harus yang muslim. Sudah terbukti bahwa calon muslim itu tidak karu-karuan. Tapi karena sudah terlanjur kamu ngomong kemana-mana, kamu patok, dan gara-gara gengsi kamu tetap ada di kubu ini. Dan itu yang sering jadi blunder kita. Tadi sudah terlanjur ngomong apa, sekarang kalau ditarik gengsi ya, dianggap tidak konsisten. Akhirnya kamu tetap di kubu itu padahal sudah jelas salahnya. Dan itu sumber ketidakbahagiaan. Kamu akan sumpek karena dirimu sendiri. Jadi itu teori bahagia kedua. Pertama, jadi hati-hati dengan keinginan.